dari cahaya dalam jiwa namamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Mari kita awali kajian pagi ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita pada sampai surat ke-21, yaitu ya surat Al-Anbiya, ya Anbiya. Sebelum memulai surat Al-Anbiya, tadi kita diingatkan pada hari ini adalah bacaan imam, ya. Rakaat pertama Al-Anfal 8 kalau nggak saya. Ya, mereka pada menanyakan tentang rampasan perang. Rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, yang ngatur maksudnya. Kemudian ayat kedua malah orang-orang yang beriman itu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nah, kita digelitik dengan kalimat ini apabila dibacakan ayat-ayat Allah, ya, bergetar hatinya. Rasa takut ya ada, rasa was-was ada. Nah, itu ciri orang yang beriman. Apabila dibacakan ayat Al-Quran, bertambah dia imannya. Zadatsu imanau ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian bertawakal. Ya. Jadi kalau dibacakan Al-Quran itu supaya orang beriman bukan hanya sami'na wa atona, saya mendengar dan patuh, tapi ada getaran gitu. Kemudian yang tadi rakaat kedua diingatkan hari ini hari Jumat, ya. Makanya khusus suratnya itu surat Jum'ah, ya. Surat Jumat itu surat ke-62, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Makanya banyak orang Islam ora sholat tiap dinane tapi Jumatan. Gitu. Wih, Jumat sih. Oh. Bahkan ada satu hadis yang sahih, 3 kali berturut-turut dia tidak Jumatan kafir tanpa udur. Kecuali udur beda, ya dia lagi safar atau lagi sakit yang nggak memungkinkan ke masjid. Ya itu. Ya, apabila kamu mengerti bahwa pahala sholat Jumat itu penting, itu lebih baik dari kamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, itu. Jadi Jumat itu panggilannya dari Allah langsung melalui surat Jumat malah. Ya, tidak satu-satunya sholat wajib yang dipanggil khusus adalah Jumat itu. Ya, nah, di situ wadarul baik, tinggalkan segala bentuk kegiatan itu. Jadi Jumat itu tidak main-main, makanya ada orang yang libur kalau Jumat nggak dagang. Itu karena menghormati Jumat supaya dia bisa tampil di shop depan gitu. Ya paling tidak libur lah hari Jumat. Ya di daerah saya Pekalongan kali Jumat libur Pak, kecuali PNS. Semua buruh libur Jumat. Dan gajiannya Kamis sore. Pocokan namanya. Ya, di sana itu sudah dari saya sebelum lahir sudah ada gitu. Pokoknya Jumat libur aja. Gitu. Jadi untuk menghargai Sayyidul Ayyam itu Jumat. Ya, Jumat makanya jangan diremehkan. Apalagi dia datang hari Jumat shop awal paling depan. Jangan ini datang awal tapi paling belakang, lendean, ngantuk. Ya, itulah. Tadi diingatkan oleh bacaan ya. Jadi ya Jumat itu adalah yang penting. Mari kita mulai dengan surat ke-21 Al-Anbiya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. من ذكر لربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa. لا يتنقون وأسروا النجوى. Alladzina zalamu الذين ظلموا hal hadza illa basharun mithlukum afata'tuna sirra wa antum tubsirun. هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. Qala rabbi ya'lamul qawla fis samai wal ardh. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض wa huwa as-sami'ul 'alim. وهو السميع. Bal qalu adghathu ahlamin bal iftarahu bal wa sya'ir. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. Bal ya'tina bi ayatin kama ursilal awwalun. فليأتنا بآية كما أرسل الأول. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Nah, ini peringatan Allah halus ya. Telah semakin dekat. Bukankah umur kita tidak ada yang tahu? Itu maknanya. Bisa sekarang habis ngaji, nanti siang, besok gak ada yang tahu. Ya, iktaroba telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka. Orang begitu masuk liang kubur, alam barzah namanya. Alam barzah itu alam penantian hari kiamat, ya. Itu sudah ketahuan di alam barzah itu. Dia akan ke neraka, akan ke surga ketahuan. Karena apa? Kalau dia ke surga, dia ditidurkan oleh Allah sampai hari kiamat seperti tidurnya pengantin baru. Tak terasa, ya. Pengantin baru kan pengennya malam terus, ya. Tidak pengen siang. Nah itu. Tapi orang yang akan dicampakkan ke neraka disiksa, ya. Yang disiksa itu rohnya, Pak. Nanti hari kiamat roh dan badan. Roh, ya. Roh itu kalau disiksa lebih berat daripada fisik, Pak. Saya nanya Pak Buyung, sakit hati itu adanya di mana? Fisik kita kan sehat, tapi saya sakit kan, makanya ada lagunya di sini, ya. Nah, sakit hati itu di roh, yang disiksa roh. Orang yang disiksa rasa takut, rasa gelisah, yang disiksa rohnya, badannya mungkin tegap, atletis, ya itu maknanya. Sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Nah itu kita diingatkan, kita kadang-kadang sibuk, sibuknya bukan untuk akhirat tapi sibuk dunia. Nah kita diingatkan halus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka. Ya, karena tadi itu
mati, meninggal, wafat, tidak ada yang ngasih tahu dan bisa kapan saja terjadi. Ya, seperti halnya kita tidak tahu besok itu mau makan lontong sayur atau nasi uduk. Ya, tidak tahu. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat Tuhan yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Jadi dia tetap mendengarkan, tapi orang ladeni, maknanya bermain-main. Ghaflah. Ya, ghaflah itu lalai, ya bermain-main. Kemudian hati mereka dalam keadaan lalai, tuh keadaan lalai. Dan orang-orang zolim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini Muhammad tidak lain hanyalah senang seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya sihir itu padahal kamu menyaksikannya. Jadi dari dulu Muhammad itu dianggap tukang sihir. Ya. Jadi Quran itu malah mengada-ada. Makanya ada yang ngomong dongeng zaman dulu. Yaitu orang-orang yang memang tidak beriman dari awal. Mereka lalai dari Al-Quran, padahal peringatan dari Al-Quran banyak. Jadi di sini ada dijelaskan Muhammad itu tidak lain hanyalah manusia biasa seperti kamu. Apakah kamu menerimanya sihir padahal kamu menyaksikannya? Kemudian Allah dalam firman-Nya lagi, Qurrabi ya'lamul qaula fis sama'i wal ard wa huwas samiul alim. Dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Jadi Allah itu tidak ada batas pendengarannya. Makanya disebut wa huwas samiul alim. Ya, dia tidak ada batas. Ya, pendengaran Allah itu tanpa batas. Ya, ya, kita berkata-kata berdua di tengah malam, di gelap gulita, di hutan lagi. Allah tahu. Karena Allah yang menciptakan manusia. Itulah kelebihan tadi itu Allah itu maha mendengar ya segala sesuatu. Enggak kayak kita. Mendengarnya ada batasannya. Jadi dari dulu itu Muhammad dianggap tukang sihir. Ya. Dan mereka mengatakan Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau. Coba bayangkan. Mimpi yang kacau. Atau hasil rekayasa Muhammad. Atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu bukti, tanda bukti seperti halnya rasul-rasul yang diutus terdahulu. Walaupun Muhammad diberikan bukti tetap tidak yakin. Ya, coba aja dulu yang namanya zaman Nabi Musa. Kan sudah tahu Musa ditenggelamkan oleh tongkatnya Nabi Musa, hakikatnya dari Allah. Kan tetap tidak percaya kan? Tidak percaya kan? Ya, sama dengan umatnya Nabi Soleh yang tidak percaya. Saya yakin kalau kamu bisa mendatangkan bukti dari Allah. Coba bisa nggak itu batu itu keluar unta? Atas izin Allah dipukul keluar unta. Bayangkan. Tapi tetap tidak beriman karena akhirnya unta itu disembelih. Itu Pak. Jadi kalau orang sudah tertutup hatinya, itu mau dikasih apa enggak. Orang nggak senang itu, walaupun orang berbuat baik tetap nggak senang. Sayang ya, bagus sih omongannya, tapi dia bajunya hijau umpamanya, karena nggak senang. Ya, kok nggak sama saya kan bajunya merah umpamanya. Gitu. Jadi kalau orang seneng Pak, orang seneng ya kentutnya aja dianggap wangi Pak. Itu orang seneng Pak. Tapi kalau orang nggak seneng, walaupun dia baik betul, tetap dia nggak seneng. Karena dasarnya iri, dengki tadi itu dan tidak senang. Jadi rasul-rasul yang terdahulu itu semuanya didustakan oleh umatnya. Nah, kalau kita tarik garis kesimpulan yang sekarang umat Muhammad, apalagi sudah 14 abad yang lalu, ya banyak yang gitu ya. Ya mudah-mudahan kita nggak termasuk mereka. Banyak ya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan manusia zaman sekarang yang dia tidak merasa dia melanggar. Ya, tidak merasa melanggar. Di sini tadi ada kata-kata lalai. Lalai itu bukan tidak mengerjakan, Pak. Kayak ancaman di surat Ar-Ra'aital itu. Ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun lahir. Sahun lalai itu bukan meninggalkan sholat.
tapi lalai dalam mengerjakan sholat. Contoh, sholat duhur mestinya pas awal waktu, yang bagus itu amal awal waktu, ya jam 3. Karena kesibukan dunia kan, jam 3 durung salat itu, buru-buru kan. Lalai itu namanya. Atau lalai dalam sholatnya, dalam bacaannya, dalam tadi itu tata caranya, itu lalai semuanya. Diancam oleh Allah dengan neraka ya. Apalagi tadi ya, fawailil musholin alladzina hum an sholatim sahun yuraun, riak lagi. Riak itu pamer gampangnya. Pamer itu sholatnya pengen dilihat orang. Ya, kalau dilihat orang seneng rame-rame. Tapi bareng sendiri gerimis lagi lah. Itu pamer. Pamer itu kita artikan sendiri aja. Hati kita ada nggak pamer? Nah, jangan sampai kita tadi itu amal tapi pamer. Yang amal itu sama sekali tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Oh. Garing cahaya dalam jiwa, namamu harum ya Rasulullah. Perjuanganmu tiada henti menyebar cinta.